Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, kembali kita berjumpa dalam kasih Tuhan di minggu kedua bulan Juli ini. Jadi Bapak Ibu bisa tetap beribadah secara online, streaming, bahkan bisa tetap offline di rumah dengan panduan yang sama. Kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita. Mari bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersuka cita untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dari hari ke hari. Proteksi ilahi atas kami sekalian dari segala bencana wabah dan segala malapetaka yang mungkin bisa datang dalam hidup kami. Kami meyakini perlindungan-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang kekal atas kami, setia Tuhan yang turun-temurun atas kami sekalian. Kami bersyukur Tuhan, dan hari ini kembali teguhkan kami untuk kami boleh mengalami kedahsyatan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, kebaikan-Mu yang ajaib dinyatakan melalui firman dan melalui pekerjaan Roh-Mu dalam hidup kami. Seberapa kami yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan janji-Mu kami akan dipuaskan. Demikian juga kalau ada kuasa-kuasa gelap yang hendak mencuri benih firman Tuhan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan biar firman Tuhan, benih firman-Mu bertumbuh dengan subur di tanah hati yang gembur, dan hidup kami boleh berbuah-buah, berkenan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian, dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita bersuka cita karena kita menjadi umat pilihan Tuhan, umat perjanjian Tuhan. Dan janji Tuhan mula-mula kepada Abraham, Bapak orang beriman, dengan jelas, tegas, tandas dan lugas dikatakan dalam Kejadian pasal 12, demikian firman Tuhan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Puji Tuhan. Jadi arti, makna, kemudian tujuan hidup dalam kehidupan orang percaya sesuai dengan janji firman Tuhan ialah kita mengalami berkat Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati, itu janji Tuhan. Amin. Tapi juga menjadi berkat, ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Ketika Tuhan berkata berkat yang terutama adalah berkat rohani, berkat anugerah keselamatan dalam Kristus. Rancangan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa ialah missio soteria, misi keselamatan. Missio Dei, missio Christo adalah misi keselamatan dalam Kristus. Dan keselamatan adalah hidup yang utuh, dijadikan manusia yang baru, dan Alkitab memberikan kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru, dan punya identitas yang baru. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ayat ini bisa diulangi, dan kata kamulah diganti dengan nama kita masing-masing. Tetapi Andreaslah bangsa yang pilih, chosen people, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya Andreas memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil Andreas keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita punya jati diri yang jelas, identitas yang pasti dalam Kristus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, dan dalam 1 Petrus pasal 2 ini jelas itu adalah mandat ilahi yang diberikan kepada kita melekat dengan status kita yang baru dalam Kristus. Ya, jadi jangan ada orang yang tidak tahu jati dirinya dalam Kristus. Ada orang mengalami krisis identitas, tidak tahu. Sebagai orang percaya, jelas bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, dan diulang-ulang dari statement firman Tuhan ini
ada sebuah tanggung jawab yang harus diambil dalam kehidupan orang percaya. Tanggung jawab itu adalah memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Nah, ini adalah misi yang Tuhan percayakan selama kita hidup di dunia ini. Ya, Tuhan ingin agar kita menjalankan misi kehidupan, dan itulah cara kita diberkati dan menjadi berkat. Paulus mengatakan dalam suratnya, apabila dia hidup, berarti kehidupannya harus memberi buah. Filipi pasal 1. Hidup yang berbuah, hidup yang menghasilkan dampak, hidup yang menghasilkan pengaruh yang bernilai kekal dan abadi, itulah tujuan kehidupan. Nah, beberapa prinsip yang kita bisa renungkan bersama dari ayat ini ialah supaya setiap daripada kita dapat mengambil tanggung jawab yang kita emban sebagai tugas misi orang percaya. Nah, prinsip itu ialah yang pertama, mari kita memahami karya Tuhan dalam hidup kita, mengerti kebaikan Tuhan. Nah, jelas kebaikan Tuhan yang utama dan terutama adalah keselamatan jiwa kita. Dan digambarkan dalam Alkitab, kamu sudah dipanggil dari dalam gelap kepada terang. Exkalio, dipanggil dari dalam kegelapan. Hidup yang lama adalah gambaran hidup yang gelap, dikuasai oleh roh kegelapan, mata gelap, hidup dalam dosa, menjadi budak hawa nafsu, menjadi hamba dosa. Saudara yang kasih Tuhan, tapi kita dipanggil keluar, diselamatkan dari dalam kegelapan, masuk dalam terang kemuliaan Tuhan, terang kekudusan Tuhan, terang kebenaran Tuhan. Nah, jelas 1 Petrus 2 berkata, supaya kamu, untuk apa kita dipanggil? Supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia. Ya, kita yang harusnya dalam gelap itu binasa, karena jelas firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Ya, tapi ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita memperoleh hadiah hidup yang kekal, anugerah hidup yang kekal yang menyelamatkan kita dari maut kalau kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi yang pertama, mengerti kebaikan Tuhan yang terutama. Ya, berkat Tuhan yang paling utama dalam hidup ialah berkat pengampunan dosa dan anugerah keselamatan, hadiah hidup kekal, dan jaminan kepastian keselamatan dalam Yesus, jaminan surga rumah Bapa dalam iman pada Kristus menjadi bagian dalam hidup kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah intisari dari Injil, intisari dari seluruh kebenaran Alkitab di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Sesudah kita paham dan mengerti kebaikan Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan. Ya, bukan cuma tahu tentang Tuhan, tahu bahwa God is good, tapi alami kebaikan Tuhan. Dan dikatakan tadi dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah pengalaman yang dahsyat. Kekristenan bukan cuma pengetahuan, tapi experience, tapi pengalaman. Kasih yang kita terima pada saat kita mengalami keselamatan yang besar itu, kasih yang sama, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas, kasih yang kekal. Itu adalah kasih yang dicurahkan kepada kita sepanjang hari umur hidup kita, saudara. Dan yang ketiga, bukan cuma mengetahui, memahami kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, tapi juga menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, sharing kebaikan Tuhan. Ayat 1 Petrus ayat 2 ayat 9 berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tanpa Kristus saya binasa, tanpa Kristus saya calon neraka, tanpa Kristus tidak ada pengharapan. Tapi di dalam Kristus ada kemenangan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada jaminan yang pasti. Kita alami dan kita sharing. Ada seorang hamba Tuhan di India berkata, apa itu kesaksian dan penginjilan? Itu mirip seperti seorang pengemis memberitahu kepada pengemis yang lainnya dari mana dia dapat makanan. Ya, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita sudah mengalami karya dahsyat Tuhan. Kita rindu berbagi, share life,
berbagi kehidupan, testimoni, ya. Kalau sekarang kan banyak sekali produk-produk, ya, khususnya produk pengobatan, ya, segala macam. Ketika pasien yang menggunakan produk mereka mengalami kesembuhan, mereka seringkali diundang untuk memberikan testimoni, kesaksian. Nah, kata kesaksian itu, martir, itu adalah identitas kita dalam Kristus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan Allah bekerja dalam kehidupan kita, supaya melalui kehidupan kita ada banyak orang boleh mendengar berita keselamatan di dalam Kristus. Dia menebus kita, Dia menyelamatkan kita, bahkan di dalam anugerahnya kita menjadi partner, mitra kerjanya Tuhan dalam karya keselamatan. Sehingga lebih banyak lagi orang mengenal kebaikan Tuhan, mengenal kabar baik yang dari sorga itu. Ya, kabar baik yang pertama diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada gembala-gembala di padang Efrata di malam perdana Natal. Jangan takut, sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar, evangelion, kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Juru Selamat. Yesus artinya dari bahasa Aramaik, Allah Sang Penyelamat. Nama Yesus artinya Dia Allah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ketika kita sharing, berbagi pengalaman kehidupan, dulu saya di luar Kristus, saya gelap, saya hidup dalam dosa, saya pasti binasa. Perjumpaan saya dengan Kristus mengubah hidup saya. Kita sedang melaksanakan amanat agung, ya. Mandat itu dipercayakan kepada setiap orang yang sudah ditebus, diselamatkan dan dibenarkan oleh Allah, ya. Di dalam Kristus Yesus, mari kita jalankan misi ini dengan tekun, ya. Terus bertekun melaksanakannya, khususnya pada hari-hari yang sedang mengalami masa-masa sulit seperti sekarang ini, ya. Alkitab dengan jelas mengatakan, ya, diulangi, Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 berbunyi demikian. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak yang dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, Alkitab menyatakan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa, dan upah dosa itu maut. Semua manusia pasti binasa jika Tuhan tidak turun tangan intervensi untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, tapi karena kasih-Nya yang besar itu, Tuhan turun tangan memberikan keselamatan. Jadi dengan apa akan kita balas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, jadi apa yang harus kita pahami benar-benar dari ayat yang kita baca, Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, Dasar keselamatan itu adalah kasih Allah yang besar. Bukan kemampuan kita, bukan kebaikan kita, bukan amal perbuatan kita, tapi semata-mata karena Allah yang adalah kasih itu menyatakan dirinya, melaksanakan kasih-Nya dalam tindakan dengan menganugerahkan putranya, anaknya yang tunggal, firman-Nya yang menjadi daging, untuk mati di kayu salib bagi kita sekalian. Allah menyelamatkan manusia berdosa sekali lagi, bukan karena manusia layak untuk diselamatkan, melainkan karena begitu besar kasih-Nya Allah atas umat manusia. Seringkali manusia yang berada dalam pergumulan atau kesulitan hidup merasa Allah tidak mengasihinya. Padahal wujud nyata kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia ialah keselamatan yang kekal. Perjanjian Lama, kitab Maliaki adalah kitab terakhir. Dan di sana, di pasal pertama, umat Tuhan bertanya, apa bukti bahwa Allah mengasihi kita? Apa buktinya bahwa Tuhan mengasihi umat manusia? Karena mereka ada dalam pembuangan.
di Babel. Mereka mengalami pergumulan berat sebagai satu bangsa pilihan. Mereka minta buktinya. Dan dalam perjanjian baru, jawabannya sebesar inilah. Maka ia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi kita sekalian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi seseorang yang dikasihinya. Kasih Tuhan begitu dahsyat. Tuhan mengasihi saudara apapun dan bagaimanapun saudara. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Meskipun dunia menolak, meskipun orang tuamu mungkin kurang baik dalam relasi, ataupun anak-anakmu, ataupun yang kau sebut orang paling dekat, ya, tidak mengasihimu. Tapi jangan pernah lupakan kebenaran firman yang satu ini, bahwa Tuhan mengasihi saudara. Apapun dan bagaimanapun, saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita sambut kasih Tuhan dengan menjadi kekasihnya. Mari rasakan kasih Tuhan membalut setiap luka hati kita, setiap kebencian, dendam, luka hati, ya, traumatis, pengalaman dalam hidup kita yang membuat kita mengalami hal-hal yang buruk. Itu hanya bisa dibasuh dengan darah Yesus dan ditahirkan oleh kuasa darahnya, dipulihkan dan disembuhkan oleh kuasa bilurnya. Kiranya tsunami kasih Allah membanjiri hati kita, sehingga kita boleh mengalami kelimpahan kasih yang dahsyat. Nah, kasih itu selalu nyata dalam tindakan. Ada pepatah berkata demikian, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ya. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Dan Allah selalu adalah Allah yang kasih. Kalau Allah berhenti mengasihi, dia berhenti sebagai Allah. Dan wujud Allah mengasihi manusia, dia bertindak, love in action. Dia mengutus anak yang tunggal untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita sekalian. Nah, tindakan Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib, itu adalah tindakan kasih Allah. Ya, di sana keadilan Tuhan sebagai hakim, bahwa semua dosa harus ada konsekuensinya, harus dihukum. Tapi juga kasih Allah yang berdurasa berjumpa, kasih dan keadilan Tuhan berjumpa di atas kayu salib. Nah, ini berita Injil yang dahsyat, bahwa pertobatan dan pengampunan dosa melalui korban Kristus di atas kayu salib tersedia bagi seluruh umat manusia secara universal, tapi tidak otomatis, hanya operatif kepada setiap orang yang membuka hati dan menerima anugerah keselamatan dalam Yesus. Di ruangan ini ada lampu, berarti ada listrik, ya. Tapi tidak otomatis lampunya nyala. Hanya ketika tombol on off-nya ditekan, maka lampu bisa menyala. Demikian juga keselamatan tersedia secara universal untuk seluruh umat manusia, karena Allah mengasihi semua umat manusia. Tapi hanya orang yang percaya yang bisa menikmati anugerah keselamatan dalam Yesus. Dan panggilan kita sekalian adalah melakukan amanat agung, memberitakan Injil Kristus dan menjadi saksinya. Bahwa kita yang sudah ngalamin, ayo kita yang sudah tester nih, ya, udah ngalamin kebaikan Tuhan, ya, kita cerita. Seperti sekarang nih, ya, sekarang ada bisnis yang lagi booming di masa pandemi, bisnis kuliner, ya. Wah, ini enak, saya sudah nikmati, dan kemudian kasih rekomen, ya, memberi rekomendasi kepada yang lain supaya bisa ikut menikmati. Kalau kita sudah mengalami dan menikmati kebaikan dan kasih Tuhan yang dahsyat, jangan stop sampai di kita. Alirkan kasih Tuhan kepada orang lain, ya, yang belum pernah mendengar. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus tidak lama lagi datang. Tapi sepertiga penduduk dunia ini, hampir 30% penduduk dunia ini belum dapat akses untuk mendengar berita Injil yang sejati. Mereka cuma dengar samar-samar, sehingga banyak salah paham dan tidak tahu dengan persis. Saudara yang kasih Tuhan, kita yang sudah mengalami karya dahsyat Tuhan, memanggil kita dari dalam gelap, masuk ke dalam terang yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan besar yang dahsyat dari Tuhan. Kita sudah tahu karya keselamatan Tuhan dasarnya kasih, dan apa yang dilakukan Tuhan, Dia menganugerahkan anaknya untuk mati di kayu salib bagi kita, menggantikan posisi kita
Sehingga oleh kematiannya kita mengalami keselamatan, dan oleh kebangkitannya jaminan itu menjadi nyata. Dan misi selanjutnya ialah tujuannya memberikan hadiah hidup yang kekal. Ya, hidup kekal adalah hidup dengan kualitas ilahi, zoe, bukan bios. Bios itu hidup binatang, hidup tumbuh-tumbuhan, hidup manusia pada umumnya. Maka ada biologi, maka ada bioskop. Tapi yang dimaksud di sini hidup yang kekal adalah zoe. Artinya apa? Zoe adalah hidup Allah sendiri, hidup yang berkualitas, adalah relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, hidup di dunia ini adalah hidup yang cuma sementara dan fana. 70 tahun, 80 tahun. Hidup ini cuma sekali dan pasti akan segera berakhir. Tapi apa yang kita buat bagi Tuhan dan sesama itu bernilai kekal dan abadi. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak hidup selama-lamanya di dunia ini. Ada kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu misi kita di dunia bukan cuma terima doang, stop, cuma sampai terima keselamatan. Tapi kita juga harus punya compassion, belas kasihan ilahi kepada sesama kita yang belum terima keselamatan. Memberitakan Injil harus jadi gaya hidup kita sehari-hari. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah tangan-tangan yang ada, ya, bukan secara verbal saja dengan kata-kata, tapi dengan aksi perbuatan kasih, ya. Nah, mari kita sampaikan berita Injil. Kalau beberapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah mengikuti ziarah Holy Land, pergi ke tanah perjanjian di Timur Tengah sana, pasti pernah dibawa ke Laut Mati, ya, berenang dalam lumpur, tapi juga pernah naik boat. Kemana? Naik boat di Galilea, ya. Yang menarik ialah Laut Mati tidak ada kehidupan, tidak ada yang hidup makhluk. Tapi coba pergi ke ke Danau Galilea, di sana kehidupan berkeliapan luar biasa. Padahal sumber airnya sama, ya, Sungai Yordan. Laut Mati terima dari Sungai Yordan, Danau Galilea terima dari Sungai Yordan. Tapi apa yang membedakan keduanya? Kenapa yang satu begitu asin, kadar garam 30% lebih, dan tidak ada kehidupan di sana, tapi yang satu segala yang hidup ada di sana berkeliapan? Apa yang membedakan? Karena ketika sungai air Yordan itu mengalir ke Danau Galilea, maka kemudian setelah mengalir, masuk, dialirkan kembali, turun ke bawah, ya. Jadi mengalir terus, maka ada kehidupan. Tapi apa yang terjadi dengan Danau Laut Mati? Hanya menampung saja. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, panggilan hidup kita ialah bukan menjadi penimbun berkat Tuhan, tapi menjadi penyalur berkat Tuhan. Bukan menjadi penimbun kekayaan, tapi menjadi pembangun kerajaan. Kita diberkati berlimpah-limpah supaya kita bisa menjadi berkat. Jadi hari ini mari kita bertekun untuk menyampaikan berita baik kepada rekan, kenalan, famili, tetangga, siapapun yang Tuhan ingin kita jumpai tiap hari. Kita ceritakan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. What the Lord has done for us. Apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara. Cerita saja. Dan itulah kesaksian yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, yang bisa mendatangkan keselamatan kekal bagi setiap orang yang mau mendengar dan percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita berdoa. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya kerinduan agar hidupnya boleh dipakai menjadi saksi yang efektif, saksi yang berbuah lebat, bahkan berbuah tetap dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan, mari buka hatimu, katakan, aku mau ya Tuhan, penuhkan aku dengan hikmat-Mu, penuhkan aku dengan keberanian, berikan aku ketaatan, berikan aku kesempatan dan peluang untuk aku boleh menyaksikan kabar baik. Setiap orang yang rindu, mari buka hatimu dan angkat tanganmu. Bapa, berkatilah setiap jemaat Tuhan yang rindu menjadi alat kasih Tuhan, yang mau jadi partner mitra kerja Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memanggil kami dari dalam gelap masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Kami adalah mediator berkat Tuhan, karena kami adalah imam-imam yang rajani. Engkau memanggil kami menjadi imam
untuk menyampaikan berkat Tuhan. Dan berkat yang utama ialah berkat pengampunan dosa di dalam anugerah Allah melalui kematian Kristus di kayu salib. Kiranya kami boleh keberanian dan kesempatan untuk kami boleh taat menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, pengurapan Roh Kudus turun atas kami sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, dan segala macam beban dalam kehidupan, percayalah Tuhan yang sama, Tuhan yang begitu mengasihi saudara, sanggup untuk memberikan pertolongan, jamahan, dan kesembuhan, berkat yang berlimpah dinyatakan. Mari buka hatimu dan angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Kami bersyukur untuk janji-Mu bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan digenapi, sebab Engkau dan firman-Mu tidak pernah berubah. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan yang terlulur dengan segala beban, pergumulan, tantangan, kesulitan, dan masalah, kami membutuhkan jamahan Tuhan. Kami membutuhkan intervensi ilahi dalam nama Yesus. Jamah setiap jemaat Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami janji-Mu digenapi. Jamahan Tuhan, jalan keluar dan berkat Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita karena Tuhan Allah adalah gembala kami yang maha baik, yang terus mengembalakan kami untuk kami boleh hidup menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Gembala kami yang maha baik dan setia, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.